Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Hans, edisi belajar Yuk Hans. Apakah kalian tahu atau pernah mendengar aplikasi Emonev? Bagi yang belum tahu aplikasi Emonev, simak video belajar Yuk Hans berikut. Sebelum mulai, mohon subscribe, like, share dan nyalakan notifikasinya dulu ya. Aplikasi Emonev adalah aplikasi berbasiskan web-based, yang digunakan oleh kementerian, lembaga dalam melaporkan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerjanya. Aplikasi Emonev dapat diakses di alamat https://a-monev.bappenas.go.id. Aplikasi Emonev dikembangkan berdasarkan PP nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Berikut tampilan awal aplikasi Emonev tahun 2024. User atau pengguna aplikasi Emonev dapat dilihat pada bagian berikut. Entry data dilakukan setiap bulan, aplikasi akan dibuka selama tahun pelaksanaan. Verifikasi dilakukan dalam periode pelaporan triwulanan, 14 hari kerja setelah triwulan berakhir. Data hasil verifikasi akan menjadi basis data pelaporan dan analisa data triwulanan. Entry data akan dikunci setiap semesternya. Entry data di level RO Satker tidak dapat dilakukan, sebelum dilakukan pelaporan atas komponen di bawah RO Satker tersebut. Koridor pelaporan merupakan pendekatan dan kerangka entry data realisasi di aplikasi Emonev. Terdiri dari nilai mutlak absolut, parsial bulanan, capaian real, klaim capaian awal akhir, status pelaksanaan, status kemanfaatan. Penjelasannya sebagai berikut. Nilai mutlak atau absolut. Data realisasi atas capaian komponen, output, RO, termasuk RO Satker, dan indikator kinerja dientrikan nilai sesuai dengan kondisi nilai dan satuannya. Realisasi dalam bentuk satuan lain tidak diperkenankan. Khusus untuk indikator kinerja, entry data dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun pelaksanaan. Entry data realisasi RO Satker hanya bisa dilakukan jika komponen di bawahnya sudah dientrikan data realisasinya. Perhatikan ilustrasi berikut. Nilai parsial sesuai bulan. Entry data di masing-masing bulan, sesuai dengan nilai dan satuan dari target di masing-masing komponen, RO Satker dan RO. Entry data dengan nilai capaian di masing-masing bulan, bukan nilai kumulatif. Apabila tidak ada realisasi di bulan yang bersangkutan, maka dientrikan nilai 0. Jika sampai dengan bulan Desember tidak ada realisasi, maka dientrikan nilai 0. Perhatikan ilustrasi berikut. Klaim capaian realisasi di awal. Pencatatan realisasi di awal untuk komponen dan output, RO, termasuk RO Satker yang bersifat intervensi sepanjang tahun pelaksanaan atau periode tertentu, atau untuk komponen dan RO yang memiliki satuan layanan. Entry data untuk komponen dan output, RO, termasuk RO Satker yang memiliki satuan kegiatan, dapat dilakukan di awal, jika model intervensinya bersifat seperti layanan atau dilaksanakan sepanjang tahun pelaksanaan. Perhatikan ilustrasi berikut. Klaim capaian realisasi di akhir. Entry data realisasi di akhir untuk komponen, output, RO, termasuk RO Satker yang bersifat pengadaan atau pembangunan atau pengembangan. Realisasi dientrikan setelah komponen dan RO selesai, dan tercapai targetnya baik seluruhnya atau tidak. Untuk realisasi komponen, output, RO, termasuk RO Satker yang melebihi targetnya, entrikan sesuai nilai yang terrealisasi tersebut. Entry data untuk komponen, output, RO, termasuk RO Satker yang memiliki satuan kegiatan, dapat dilakukan di akhir jika model intervensinya bersifat pengadaan dan pengembangan. Perhatikan ilustrasi berikut. Capaian real, informasi. Entry data realisasi secara lebih real dapat dilakukan untuk memperkaya informasi capaian, komponen dan RO, di masing-masing bulannya. Entry data capaian real ini bersifat opsional dan bertujuan untuk memperkaya informasi. Hal ini untuk memfasilitasi adanya dinamika dalam tahun pelaksanaan, di mana realisasi bulanan seringkali berubah, karena adanya perubahan dinamika terutama dari penerima manfaat atau target group. Entry data capaian real berupa free text yang dapat dientrikan nilai dan satuannya sesuai dengan realisasi implementasi di masing-masing bulannya. Satuan dalam capaian real dapat berbeda dengan satuan pada komponen dan output, RO.
Perhatikan ilustrasi berikut. Entry data realisasi anggaran. Entry data realisasi anggaran hanya dilakukan untuk level komponen. Informasi realisasi anggaran di komponen mengalir secara berjenjang ke level RO, kegiatan dan program. Entry realisasi anggaran berdasarkan jenis belanjanya, pegawai, barang, modal dan bantuan sosial. Entry data realisasi anggaran dapat dilakukan baik secara parsial maupun secara kumulatif di masing-masing bulannya. Realisasi anggaran yang dientrikan idealnya yang sudah terrealisasi, SP2D. Namun jika belum ada, maka realisasi berdasarkan SPP dan SPM. Perbaikan data realisasi anggaran dapat dilakukan selama tahun pelaksanaan. Data anggaran dalam aplikasi eMonef juga dikategorikan ke dalam sumber dana, RM, PHLN, PNBP, dan lain-lain. Perhatikan ilustrasi berikut. Status pelaksanaan. Status pelaksanaan merupakan pendekatan untuk menentukan kondisi atau perkembangan pelaksanaan sebuah intervensi. Status pelaksanaan dapat digunakan untuk pekerjaan swakelola maupun kontraktual. Memahami model intervensi dapat membantu user dalam melakukan entry data realisasi di aplikasi eMonef. Entry status pelaksanaan hanya dilakukan di level komponen dan datanya akan terakumulasi ke level di atasnya. Status pelaksanaan dilengkapi dengan persentase perkembangan progres pelaksanaan. Entry progres perkembangan pekerjaan ini dilakukan menyesuaikan dengan status pelaksanaan. Status pelaksanaan saat ini hanya untuk program kegiatan yang dilaksanakan selama tahun berjalan. Untuk program kegiatan yang dilaksanakan secara multi-year, mohon dapat merujuk kepada pekerjaan tahunannya. Perhatikan ilustrasi berikut. Status pelaksanaan bukan merupakan ukuran atau standar yang kaku. Status pelaksanaan sangat terkait dengan implementasi dari suatu intervensi. Urutan status pelaksanaan dimulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan selesai. Entry data status pelaksanaan tidak harus secara berurutan atau memilih semua kategori status, namun menyesuaikan dengan model intervensinya. Status perencanaan adalah perencanaan dalam kerangka microplanning atau perencanaan implementasi, dan bukan merupakan perencanaan dalam konteks perencanaan renjaka. Perhatikan ilustrasi berikut. Perkembangan pekerjaan dengan status, pelaksanaan, dan nilai progres pelaksanaan dimulai dari 26%, disesuaikan kapan pekerjaan dilaksanakan atau layanan diberikan. Aplikasi eMonef melihat progres pelaksanaan dan realisasi anggaran sebagai dua entitas berbeda. Status pelaksanaan juga sangat terkait dengan pendekatan, klaim capaian realisasi di awal. Status pelaksanaan dan nilai progresnya mengikuti klaim capaian dari komponen dan RO. Perhatikan ilustrasi berikut. Status pelaksanaan juga sangat terkait dengan pendekatan, klaim capaian realisasi di akhir. Status pelaksanaan dan nilai progresnya mengikuti klaim capaian dari komponen dan output, RO. Perhatikan ilustrasi berikut. Status pelaksanaan secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut. Penjelasan mengenai status pelaksanaan ini tidak mengikat, mohon dapat menyesuaikan dengan intervensi dan dinamika yang terjadi pada saat implementasinya. Status kemanfaatan. Status kemanfaatan merupakan proksi untuk melihat apakah sebuah intervensi, komponen dan RO, telah selesai dan dimanfaatkan atau hanya sekedar selesai. Sebagai sebuah proksi tentunya status kemanfaatan harus melihat dan menyesuaikan dengan intervensi dan dinamika dalam implementasinya. Status kemanfaatan hanya bisa dipilih jika komponen dan RO sudah tercapai, baik tercapai sebagian maupun keseluruhan. Status kemanfaatan akan berlaku kumulatif. Jika di tengah tahun pelaksanaan suatu komponen dan RO dinilai sudah dimanfaatkan, maka statusnya akan dimanfaatkan hingga akhir tahun pelaksanaan. Status kemanfaatan dinilai dari pemanfaatan sebuah keluaran dari komponen dan RO. Kemanfaatan di level komponen, jika komponen telah digunakan atau dimanfaatkan dalam kerangka pencapaian output, RO. Kemanfaatan di level output, RO, jika output, RO, telah digunakan atau dimanfaatkan dalam kerangka pencapaian outcome, sasaran kegiatan IKK, IKP.
Status kemanfaatan dapat diklaim dengan memperhatikan ilustrasi berikut. Kontekstual pekerjaan bersifat pengadaan pembangunan, jika dalam pelaksanaan sudah ada realisasi komponen dan RO meskipun baru sebagian, status kemanfaatan bisa diklaim jika memang realisasi tersebut sudah dimanfaatkan. Kontekstual pekerjaan bersifat layanan, pekerjaan berulang. Untuk pekerjaan dengan sifat layanan atau berulang, status kemanfaatan dapat diklaim sejak awal tahun pelaksanaan, mengikuti realisasinya. Permasalahan. Permasalahan merupakan data dukung yang dilaporkan pada aplikasi Emonef. Data permasalahan ini mendukung dan melengkapi data yang dibutuhkan dalam kerangka dukungan terhadap pemantauan, evaluasi, dan pengendalian. Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat menjadi pintu masuk, entry point, untuk melakukan pendalaman dalam kerangka pengendalian dan evaluasi. Entry data permasalahan dilakukan dengan memilih salah satu kategori permasalahan, dan kemudian menuliskan rincian permasalahan tersebut di kolom keterangan. Permasalahan dapat dipilih lebih dari satu kategori. Kategori permasalahan sebagai berikut. 1. Anggaran. 2. Barang atau material. 3. Penerima manfaat. 4. Waktu. 5. Lokasi. 6. Desain perencanaan atau konsep. 7. Cara atau metode pelaksanaan. 8. Aparatur pemerintahan. 9. Stakeholder terkait. 10. Persepsi atau pengendalian. Entry data permasalahan dilakukan hanya untuk pelaporan komponen dan RO. Entry data permasalahan dilakukan setiap bulannya. Permasalahan di pelaksanaan pekerjaan di level komponen akan menjadi informasi bagi user penanggung jawab RO untuk menelusuri lebih lanjut dalam kerangka pengendalian dan evaluasi. Bukti dukung. Bukti dukung merupakan pelengkap data realisasi yang dilaporkan pada aplikasi Emonef. Keterbatasan pelaporan di aplikasi dapat dilengkapi dengan bukti dukung ini. Bukti dukung saat ini masih bersifat opsional, tidak wajib, dan tersedia untuk pelaporan di level komponen dan RO. Bukti dukung berupa dokumen, format Word dan PDF, dapat langsung diunggah, upload, di aplikasi Emonef. Sementara untuk bukti pendukung berupa foto dan video, user diminta menyimpannya di penyimpanan online dan menuliskan tautan atau URL, Uniform Resource Locator, atau lokator sumber seragam, LSS, di kolom entry data realisasi. Sehubungan dengan keterbatasan pelaporan yakni hanya berdasarkan koridor entry data, aplikasi Emonef membuka ruang apabila kementerian, lembaga, sesuai dengan kebutuhannya memerlukan informasi pendukung dari data yang dilaporkan. Meskipun saat ini pendekatan bukti dukung ini bersifat opsional, namun kami berharap kementerian, lembaga dapat memanfaatkan fitur ini sesuai kebutuhan masing-masing kementerian, lembaga. Sekian penjelasan mengenai aplikasi Emonef. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini. Tonton terus video belajar Yuk Hans di channel Kisah Hans. Semoga bermanfaat, sampai jumpa.